si Marni yang datang ke rumahnya ini. Akhirnya Astaga ini menanya lebih dalam lagi. Kamu kenapa? Kamu meninggal kenapa? Kondisi kamu kayak begini. Diceritakan sama si Marni. Kalau dia mati bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya dengan kereta dalam keadaan hamil 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Kiwaso Dan gue Dayul yang akan menceritakan kisah-kisah horor dan misteri. Buat teman-teman yang sudah bergabung atau yang baru bergabung channel Bayu Sunyi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor atau misteri, boleh kalian DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Tanpa basa-basi lagi, buat kalian yang sudah penasaran, boleh kalian subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Kali ini kita mendapatkan satu kiriman cerita dari narasumber yang bernama Mas Teguh yang tinggal di Kota Bekasi. kesian. Oke, buat teman-teman yang sudah penasaran, siapkan kopi panas, cari duduk tempat terbaik, langsung aja nih Bang. Gigas! Kisah yang mau gue ceritain ini nih Bang, yang kisah dari narasumber tadi yang bernama Mas Teguh. Mas Teguh yang tinggal di Kota Bekasi ya. Benar. Jadi cerita yang dikirim Mas Teguh ini adalah menceritakan tentang sosok wanita lah ya, atau remaja lah mungkin. Jadi remaja ini bernama Marni. Ya. Marni ini sosok remaja yang berusia 18 atau 19 tahun ya Bang ya. Dia duduk di bangku SMA kelas 3. Marni ini layaknya remaja-remaja pada umumnya nih Bang, yang ceria, yang smart, yang charming lah. Tipnya remaja lah. Aktif lah dia. Suatu ketika nih si Marni ini berjalan nih atau jalan-jalan ya Bang, bersama teman-teman wanitanya nih, teman-teman sahabat-sahabatnya. Si Marni ini hobi nih Bang, hobi selfie, TikTok-an. Oh iya. Atau sosial media sosial media lah. Yang lain lah asal gitu. Karena mereka nih si Marni udah berserta teman-teman ini mencari tempat lah untuk menyalurkan bakatnya inilah gitu ya. Nah, ke suatu taman lah ya, taman di mana di situ banyak yang usia mereka tuh berkumpul lah di situ untuk umumnya remaja lah Bang. Berkumpul lah di situ. Iya. Ada aktivitas olahraga atau apalah istilahnya gitu. Selama si Marni melakukan aktivitas itu di taman nih Bang, ada sosok pria yang memperhatikan Marni ini. Usianya sama masih Marni, usianya sama. Mungkin karena kecantikannya si Marni atau charmingnya si Marni sehingga menarik lah nih buat si pria tadi, laki-laki tadi. Akhirnya si pria ini memberanikan diri untuk berkenalan sama si Marni. Perkenalan lah mereka. Si Marni juga senang gitu ya. Akhirnya mereka berkenalan, mereka bertukar nomor telepon lah kasarnya gitu. Sambil mereka habiskan waktu itu di taman tersebut. Setelah selesai mereka pulang. Setelah mengantongi nomor telepon si Marni, malam harinya cowok itu menelpon. Biasa Bang. PDKT lah ya. Pendekatan lah ya. Tanya sekolah di mana, gitu kan, tanya rumah di mana. Saya
anak keberapa, biasalah itu Iya. obrolan-obrolan orang cowok yang lagi ngedeketin perempuan biasanya. Bener. Kalau kita bilang nih banyak basa-basinya lah kasarnya gitu. Si Marni ini seneng bang, kadang-kadang telepon sampai larut malam, curhatin sesuatu atau ngobrolkan sesuatu yang mungkin tentang yang lagi viral apa atau yang lagi update apa, kasar gitu. Berlangsung berhari-hari, akhirnya berminggu-minggu ya maksudnya. Mereka akhirnya menjalin itu, memutuskan untuk menjalin hubungan. Mereka berpacaran lah. Sepulang sekolah, mereka berjanjian ketemu di mana. Mereka jalan berdua ke mall atau makan di satu tempat, kasarnya begitu. Nah, sampai satu ketika nih benih cinta ini semakin tumbuh, semakin besar gitu. Sehingga nih karena kemolekan si Marni, karena mungkin sesuai itu lagi sedang ranum-ranumnya ya bang ya. Si pria ini nggak bisa menahan gejolak nafsunya lah. Dia. Gitu. Sehingga mengajak Marni untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena desakan pacarnya ini, akhirnya si Marni mengiyakan dan melakukan hubungan yang dilarang tersebut. Terus hari berganti, sekolah aktivitas tetap berjalan sampai satu ketika nih si Marni ini nggak datang bulan, nggak menstruasi ya. Curiga nih si Marni, jangan-jangan hamil. Akhirnya si Marni ini coba beli test pack nih ke suatu apotek. Setelah dibeli, dites bang, ternyata positif. Setelah mengetahui hasilnya positif, si Marni ini bingung bang, dia. Iya. Harus bagaimana? Akhirnya jalan satu-satunya dia menghubungi pacarnya. Minta janjian di satu tempat karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara serius. Akhirnya mereka bertemu lah di satu tempat dan Marni bercerita lah tentang keadaannya dia. Si cowok nih langsung diam bang, seolah-olah dia tahu ini ke depan nih jadi masalah. Nah, akhirnya si Marni ini minta nih bang pertanggungjawaban dari pacarnya. Pacarnya cuman bilang gini, iya saya mau bertanggung jawab. Agak sedikit tenang si Marni. Setelah pertemuan itu mereka pulang. Terus sambil si Marni ini memikirkan nih keadaan kandungan karena dia telat 1 bulan lah ya. Menjelang usia 2 bulan kandungan nih bang, kan masih agak telat, masih belum kelihatan ya, masih kecil lah gitu kasarnya gitu. Marni ini sering udah beberapa kali nih menagih pertanggungjawaban terus nih sama pacarnya. Kapan mau maksudnya mungkin kalau bahasa kata gini, ya udah deh, gue relain deh kalau misalkan gue mesti berhenti sekolah, kasar gitu lah ya. Akhirnya karena nggak kunjung juga ada kabar dari pacarnya ini, semakin hari semakin susah dihubungi. Nah, akhirnya si Marni ini mulai stres gitu loh.
Satu, dia kalau misalkan kandungan ini makin lama makin membesar, Iya. dia akan malu. Dan bukan dia aja yang malu, nanti keluarga pun ikut Malu. malu. Nah, akhirnya diberanikanlah diri untuk datang ke rumah Pacarnya. pacarnya. Dengan maksud mungkin ingin menceritakan Iya. keadaannya ini. Kalau perempuan biasanya, kalau udah begitu biasanya mereka nekat nih. Itu kasar. Nah, sampai di rumah si pacarnya ini, ketemulah sama pacarnya ini. Nah, pacar ini panik nih bang. Dan si Marni mengancam kalau misalkan pacarnya ini nggak mau bertanggung jawab, dia akan ceritakan kondisinya dia kepada orang tua Pacarnya. pacarnya. Pacarnya marah dan mengancam si Marni, jangan sesekali membocorkan keadaannya kepada orang tuanya. Gitu. Si Marni sini udah nangis, udah sedih, bingung, kasarnya begitu. Iya. Akhirnya si cowoknya ini memberikan lah jawaban lah. Beri apa maksudnya, dia minta waktu lah ya, untuk jawaban yang diminta sama Marni. Mungkin si cowok ini, pacarnya ini mencari momen untuk bicara sama orang tuanya lah, kasarnya gitu. Saya Marni di sini terima lah kasarnya, ya udah kasarnya. Karena dikasih waktu begitu sama cowoknya, udah. Kayak mereka, si Marni pulang lah. Pulang, iya. Si Marni pulang. Sampai waktu yang dijanjikan sama cowoknya ini, tuh nggak ada jawaban lagi, nggak ada lagi jawaban. Si Marni coba lagi, datang, gitu kan. Nah, sikap cowoknya ini udah berubah bang. Makin kasar lah ya. Makin kasar gitu kan. Akhirnya si cowoknya ini bilang, ya udah kalau udah gitu mendingan kita putus aja. Kata si cowok itu. Si Marni nangis bang, nangis. Akhirnya tangisan Marni ini mengundang orang tuanya di dalam nih, denger kasar gitu. Akhirnya keluarlah mamanya dari si cowok tersebut. Kenapa? Si Marni cuma diem doang. Kata cowoknya, enggak kok, enggak ada apa-apa mah, biasa ribut-ribut kecil. Oh, kirain ada apa. Nah, akhirnya selepas dari rumah cowoknya ini, si Marni pulang bang. Pulang, kondisi si Marni kan nggak bisa dibohongin bang. Namanya orang hamil kan akan bertambah terus nih. Iya. Atau mungkin ukurannya lah. Makin besar lah. Makin besar lah. Nah, cowoknya ini emang kalau didesak sama si Marni itu selalu menjanjikan minta waktu kasarnya gitu. Sedangkan usia kandungan si Marni ini nggak bisa ditahan kasarnya, bertambah terus. Ya, makin. Si Marni ini udah mulai takut kalau misalkan ibunya atau bapaknya atau anggota keluarganya yang lain curiga. Iya. Kalau melihat perutnya si Marni. Si Marni ini udah mulai coba pakai apa supaya kelihatan lebih kecil atau nggak terlalu besar kasar gitu. Tapi kondisi ini makin menyiksa si Marni sendiri. Sampai akhirnya cowoknya ini benar-benar tidak mau bertanggung jawab dengan banyak alasan. Akhirnya Marni ini udah nggak tahu lagi mesti bagaimana. Dihantui rasa malu, dihantui rasa takut. Sosok si Marni ini berubah drastis lah. Dari periang, ceria, ini jadi pemurung, pendiam. Depresi juga kali bang dia. Mungkin suka menyendiri. Iya. Dan kalau ditanya sama mamanya Marni, itu dijawabnya selalu nggak ada apa-apa kok. Gitu. Sementara si Marni takut Ketahuan.
terutama ibunya ya, Iya. tahu. Dia bisa bayangin gimana dia bisa menanggung rasa malu itu, dia udah usah kebayang, dia nggak bakal sanggup lah kasarnya. Sehingga itu udah, mungkin yang tadi bang ya, udah depresi lah kasarnya begitu ya. Iya. Akhirnya di suatu pagi nih bang, ketika mau berangkat sekolah, jadi si Marni ini kan sekolah nih pakai apa? Motor. Pakai motor. Iya. Pakai motor. Hari itu seperti hari-hari biasa ya, macet. Sampai di perlintasan kereta api itu macet tuh bang. Iya. Ini Marni ini begitu nunggu kereta lewat tuh pikirannya kosong. Yang ada di kepikiran Marni itu, di kepala Marni itu mendingan gue mati aja, mendingan gue mati aja, mendingan gue mati aja. Kasarnya begitu. Akhirnya bang, motor itu distandarin lah di pinggir jalan. Nah akhirnya Marni jalan lah menyusuri pinggir rel kereta api sambil memikirkan tentang semua hal bang, terutama itu rasa malu. Dia juga sedih juga, dia memikirkan orang tuanya, dia memikirkan rasa kecewanya sama pacarnya. Udah campur aduk di isi kepala, campur aduk. Kacau lah. Untuk seusia si Marni ya, masalah gitu ya. Nah, akhirnya si Marni sedang menyusuri di pinggir rel tadi. Dari kejauhan terdengar suara kereta nih bang. Suara kereta. Si Marni lihat kereta itu makin lama makin mendekat. Nah, begitu kereta ini lewat, si Marni langsung merebahkan dirinya ke rel kereta api dan habis lah, tertabrak lah si Marni. Kebetulan ada beberapa orang ini yang melihat kejadian tadi. Banyak saksi mata lah ya bang. Ada lah ya yang melihat si Marni tertabrak kereta, orang berlarian menghampiri. Dan itu kondisinya bang, maaf ya bang, udah tidak berbentuk bang, berceceran di mana-mana, darah di mana-mana, masih kondisi. Jadi si Marni ini masih sebelum dia melakukan bunuh diri tadi nih bang, dia masih pakai baju seragam sekolah. Akhirnya datanglah pihak yang berwajib, itu kan? Iya. Nah, warga mengumpulkanlah satu demi satu ceceran daging dari tubuh si Marni. Dibawalah ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Karena kondisinya sudah hancur bang, sudah nggak kenal lagi mukanya, udah nggak dikenali. Tapi memang terlihat memang ini sosok perempuan dengan baju seragam sekolah dan yang lebih ya mungkin bukan apa ya namanya. Mungkin si Marni sudah menyiapkan kondisi ini kan. Iya. Jadi di kantong baju seragam sekolahnya nih bang, ada kartu tanda pelajar. Identitas lah ya. Identitas. Dari situlah polisi atau pihak rumah sakit mengetahui identitas korban kecelakaan ini. Sebenarnya bukan korban kecelakaan bang, maksudnya korban bunuh diri lah katanya gitu. Akhirnya tertulislah nama Marni, sekolah di sekolah SMA. Oh iya. Itu. Nah, akhirnya pihak kepolisian datanglah ke sekolahnya si Marni untuk bertanya apakah ada siswi atau siswa yang bernama Marni kepada pihak sekolah. Setelah dicek bang sama pihak sekolah, ternyata ada yang namanya Marni yang sekolah di sini dengan alamat yang sesuai dengan kartu nama pelajar tadi. Identitasnya tadi ya.
heboh nih bang di sekolah. Kawan-kawan Marni tahu, nangis. Kawan-kawan terdekat ya maksudnya. Iya. Kan kawan terdekat nangis. Akhirnya pihak sekolahan mengabarkanlah kepada orang tuanya si Marni tentang kondisi si Marni. Kaget, nggak percaya, panik campur aduk orang tuanya Marni. Berangkatlah ke rumah sakit untuk melihat adakah tanda-tanda yang sesuai dengan identifikasi si Marni. Ternyata memang benar itu adalah si Marni. Nangis banget, pingsan ibunya, nangis semua keluarga. Nggak menyangka. Nah, yang lebih mengejutkan lagi nih bang, pihak rumah sakit menjelaskan kondisi Marni kalau Marni sedang hamil 3 bulan. Mungkin karena dari itu masih kelihatan bang, dari mungkin hasil visum. Kaget bukan kepala lagi orang tuanya sih. Tambah sedih lagi, tambah nangis lagi. Akhirnya hari itu kemalangan menimpa keluarga si Marni. Dibawalah jenazah si Marni dalam bentuk yang sudah keserpihan atau hancuran tadi ke rumah si Marni. Tetangga, saudara itu menyambut jenazah Marni dengan isakan tangis. Enggak menyangka sosok yang ceria, sosok yang cantik, sosok yang peduli sama keluarga mengakhiri hidup dengan cara demikian, apalagi dengan kondisi yang sedang hamil. Kira di hari itu diuruslah jenazah si Marni dan dimakamkan. Setelah dimakamkan, di malam harinya bang, itu udah takut nih warga. Rintihan, tangisan di setiap malam itu terdengar bang. Apalagi kalau sudah menjelang malam. Terutama ini buat bapak-bapak yang ronda atau anak-anak muda yang nongkrong sampai larut malam. Itu pasti nemuin sih. Dengan wujud, dengan bentuk, abang bisa bayangin deh. Gitu. Akhirnya cerita ini sampai ke kupingnya keluarganya Marni. Si Marni. Mamanya tambah sedih. Jadi bapaknya ini merasa terpukul. Jadi yang tadinya bapaknya sering aktivitas di luar rumah, ini udah mulai berkurang. Lagi ditambah sama cita-cita dari tetangga, dari orang-orang sekitar. Jadi si Marni kan tinggal di satu perumahan ya bang. Itu udah mulai keluarga tuh udah mulai sedih lah. Ya Allah. Akhirnya cerita si Marni ini bang, itu bikin heboh lah. Pernah nih anak muda nih kalau misalkan bergadang gitu di malam minggu loh bang. Di malam minggu kalau udah menjelang malam jam 12 malam ke atas, mereka sedang enak-enak bikin main gitar, apa segala macam. Itu bukan ngeliatnya bukan dari jauh bang, itu langsung di depan mereka, nongolnya depan mereka. Udah saking mungkin udah
teror sih, bukan teror sebenarnya maksudnya, mungkin nggak tahu nih si Marni ini mewujudkan diri ini mau apa nih, nggak tahu. Mau apa maksudnya lah bang? Iya, nggak tahu apa maksudnya. Tapi memang yang namanya manusia bang, pasti kan pikirannya wah takut aja udah nggak kepikiran begitu. Iya. Mereka kabur, akhirnya sepi lah. Kalau udah menjelang malam sepi lah. Kan ada sosok si Marni. Gitu. Nah, kondisi ini bang, walaupun berbulan-bulan, gitu kasarnya, masih tetap ada yang nemuin. Iya. Kasarnya gitu. Masih sempat ketemu. Nah, di rumahnya si Marni pun nih bang, di keluarganya Marni pun, itu sering juga mamanya, bapaknya, adik-adiknya itu ngedengar tangisan, rintihan, atau teriakan tolong. Ini keluarga udah mulai stres, bukan takut bang, stres jadi membayangkan anaknya dengan kematian yang nggak wajar. Iya. Apalagi dengar suara-suara yang mereka tahu itu adalah si Marni sendiri. Itu psikologi keluarga terganggu juga. Terganggu. Akhirnya di suatu hari keluarga Marni ini memutuskan untuk pindah. Setelah keluarganya ini pindah nih bang, teror itu makin jadi, terutama di rumah yang bekas ditinggali sama si Marni, karena kondisinya sudah kosong. Gitu. Entah dijual, entah apa, nggak paham saya. Iya. Intinya kosong aja. Kosong ini. Jadi rumah itu bertahun-tahun bang, nggak ada yang mau ngisi, entah membeli, kasar itu nggak ada yang mau. Sementara di depan rumah itu rumput-rumput udah mulai lebat, tinggi-tinggi, semak-semak udah mulai. Jadi untuk warga di perumahan itu, mereka menghindari banget kalau misalkan udah malam lewat situ. Kasar. Pasti nemuin bang. Pasti nemuin. Nah, suatu ketika nih bang, Mas Teguh nih. Oh, Mas Teguh ya? Mas Teguh nih, mainlah ke perumahan tersebut. Karena kebetulan ada salah satu kawannya yang tinggal di perumahan tersebut. Yang sama lah ya. Main, biasa ke rumah kawannya, ngobrol, dan pulang larut malam. Mas Teguh tadi. Temennya nggak bercerita tentang sosok si Marni, nggak cerita. Kasar nggak cerita lah. Mungkin nggak nyampe lah bang untuk nggak nyampe cerita gitu. Iya. Mereka cerita yang hal-hal positif. Iya. Nah, di malam hari menjelang malam pamitlah Mas Teguh nih untuk pulang. Pulanglah. Masih di area perumahan tersebut. Nah, entah kenapa Mas Teguh itu malah membelokkan motornya ke arah jalan yang menuju rumahnya si Marni. Gak ada pikiran apa-apa. Iya. Jalan aja. Nah, sekitar jarak 3 meter, 4 meter mau melewati rumahnya si Marni tadi, Mas Teguh tuh ngeliat ada sosok Marni sedang berdiri di depan rumah kosong yang tadi. Sorry bang, itu dia melihat sosok si Marni itu kondisinya gimana tuh bang? Karena kan kondisi meninggalnya itu kan tabrakan ya. Iya. Jadi gini bang maksudnya, karena ada masih jauh ya. Mas Teguh ini ngeliat belum detail nih. Sambil Mas Teguh ini jalan, sampai bener-bener persis di depan rumahnya si Marni tadi yang udah kosong tadi. Iya. Mas Teguh berhenti dan sosok itu masih berdiri. Mas Teguh ini maaf ya Mas Teguh ini memang sosok pemberani juga. Berani lah kasarnya gitu. Dia standarin motornya, dia turun, dia deketin. Begitu mau deketin bang, sosok si Marni langsung terbang sambil ketawa. Sosok Mas Teguh ini cuma bisa ngeliat doang. Akhirnya Mas Teguh balik lagi ke motornya, sambil jalan. Mungkin kalau pikiran kita mungkin apes kali ya. Apes
Tapi emang gini Mas Teguh ini penasaran kayak gitu kan. Ya mungkin bukan salahnya Mas Teguh juga kenapa Mas Teguh turun dari motor. Gitu mungkin. Pulanglah ke rumah. Esok harinya Mas Teguh bekerja. Nah, pulang sore hari ya kan. Mas Teguh kan udah berkeluarga nih ya. Iya. Dan biasanya nih Mas Teguh ini kalau misalkan tidur tuh nggak larut malam. Jam 9 dia udah menjelang jam 10 dia udah tidur. Nanti sekitar jam 12 atau jam 1 dia bangun, dia melakukan aktivitas sholat malam. Dan itu dilakukan sudah bertahun-tahun. Sudah jadi kebiasaan Mas Teguh lah, ya. kasar begitu. Nah, sholat hajud, sholat apa, zikir. Nah, setelah dia melihat sosok si Marni itu, Mas Teguh nggak tahu ya, sosok ini Marni itu. Tahu. Nah, Mas Teguh ini setelah tidur sekitar jam 9 atau jam 10 malam, di jam 12 lewat, Mas Teguh bangun, mulai ke sumur ambil wudhu, lakukan aktivitas sholat malam. Dia selesai sholat aja, dia berzikir, tiba-tiba Mas Teguh itu merasakan satu hawa merinding bang. Kok merinding? Tapi di sini Mas Teguh nggak terganggu, dia tetap konsentrasi dengan aktivitasnya. Ya. Tapi makin lama makin merinding, makin hebat, makin kencang lah ya. Makin kencang gitu. Akhirnya Mas Teguh terpaksa nih bang memberhentikan aktivitas zikirnya dan melihat, dia menengok ke belakang. Tahu bang begitu nengok ke belakang apa tuh? Sosok si Marni sedang berdiri dengan kondisi ya maaf ya bang ya, ini kepala udah ibaratnya ini rahang udah mau copot. Kondisi tangan udah hampir mau terputus dengan baju yang berlumuran darah. Penyerangan. Nah, si Mas Teguh ini melihat sosok tadi, itu langsung teringat waktu dia pulang dari rumah kawannya tadi. Iya. Bukannya ini sosok yang aku lihat kemarin. Ditanyalah si Mas Teguh, kenapa kamu datang kemari? Begitu ditanya sama Mas Teguh, bang, nangis bang sosok si Marni dan mengeluarkan air mata. Jadi air matanya itu darah bang, keluar air mata darah. Nah, karena Mas Teguh ini mungkin rajin beribadah atau apa bang, jadi komunikasi antara sosok Marni ini itu melalui batin. Ditanya, kamu siapa? Sosok ini bilang, saya Marni. Ada apa kamu kemari? Nangis bang. Nangis. Enggak henti-henti. Dan tuh air mata itu jatuh ke tubuhnya si Marni, kan membasahi baju yang lusuh kotor itu dengan air mata yang berwarna merah darah. Nah, disinilah nih si Mas Teguh ini ngerasain ada aura kesedihan nih bang dari sosok si Marni yang datang ke rumahnya ini. Akhirnya Mas Teguh ini menanya lebih dalam lagi. Kamu kenapa? Kamu meninggal kenapa? Kondisi kamu kayak begini. Diceritakan sama si Marni. Kalau dia mati bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya dengan kereta. Dan dalam keadaan hamil 3 bulan. Nangis bang si Marni. Nah, si Mas Teguh ini terenyuh hatinya. Iya. Subhanallah. Ada apa? Ini mbak, apa yang bisa saya bantu? Ini nangis nggak henti-henti bang, sambil bercerita sambil nangis. Akhirnya sosok Marni ini cuma minta mohon. Jadi selama ini si Marni ini menangis dan sering mewujudkan diri di area perumahan tadi. Sebenarnya dia ingin minta tolong bang. Tapi warga pada takut. Nah akhirnya sini
Marni bercerita, dia ingin sekali minta maaf sama keluarganya karena telah mengecewakan Iya, keluarganya, terutama ibunya. Gitu. Di sini Marni merasakan penyesalan karena sudah mengecewakan orang tua. Nangis langsung nangis. Ini Mas Teguh cuma ngeliat, mungkin rasa takut sudah beralih sama rasa sedihnya. Iya. Si Mas Teguh Iya. mendengar cerita si sosok Marni. si Marni tadi. Ya Ando, emang kamu di mana rumah kamu? Rumah kosong itu bukan? Si Marni ini bilang, iya. Kemana keluargamu? Marni bilang udah pindah, nggak di situ lah. Cuman saya nggak tahu pindahnya di mana, Mas. Tolong saya, Mas. Tolong saya cari orang tua saya. Tolong sampaikan permintaan maaf saya sama ibu saya. Gitu. Akhirnya Mas Teguh cuma bilang, ya udah nanti saya sampaikan permintaan maafmu. Akhirnya si Mas Teguh membacakan doa supaya sosok si Marni lebih tenang lagi. Dibacakanlah Al-Fatihah dengan dengan beberapa ayat, beberapa surat ya. Dengan maksud untuk supaya arwahnya si Marni ini tidak membuat teror lagi, supaya lebih tenang lah. Semoga diterima sama Allah. Saya begitu. Kayak sosok Marni ini sebelum pergi cuma bisa bilang, makasih Mas, terima kasih Mas. Akhirnya lambat laun, lama-lama sosok Marni ini menghilang Bang, dari pandangan Mas Teguh. Akhirnya keesok harinya setelah pulang kerja, Mas Teguh mainlah ke rumah temennya yang di perumahan tempat si Marni tadi, karena ada temennya di situ. Datanglah ke situ dan menanyakan lah sama temennya ini, pernah nggak ada wanita umur sekian yang bernama Marni yang meninggal ketabrak bunuh diri tabrak kereta? Oh iya udah pernah Bu. Ada maksudnya gitu. Ada. Di mana rumahnya? Rumah yang kosong itu bukan? Iya. Kok lu tahu? Diceritakan lah. Temannya kaget. Stop aja. Terus gimana? Ya gue minta tolong sama lu. Coba cari informasi. Di mana orang tuanya pindah. Gitu. Kali cari informasi, dapatlah Bang. Kalau keluarganya ini pindah di suatu kota yang nggak terlalu jauh dari tempat tinggal si Marni. Akhirnya Mas Teguh datanglah ke rumah orang tuanya si Marni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdua nih sama temannya. Iya. Keluarganya Marni kenal sama temannya. Ada apa ya? Kata tumben gini-gini. Enggak Bu, ini saya datang berdua dengan teman saya. Ini kata temannya si Teguh. Iya. Oh iya, ada apa? Nah, di sini Teguh bercerita tentang apa yang dialaminya di waktu malam tadi. Nangis Bang, namanya Marni. Nangis. Akhirnya setelah bercerita, Mas Teguh menyarankan untuk, jadi selama beberapa tahun Bang, keluarganya ini belum tabur bunga Bang. Di mana? Di makam. Di tempat kejadian. Ke tempat kejadian. Tempat kejadian pas bunuh diri si Marni itu ya Bang. Si Marni tadi. Akhirnya si Teguh menawarkan lah diri, kalau mau nanti saya ikut. Bantu lah Bang. Kasih itu ya. Akhirnya keluarga setuju. Keesok harinya nih Bang, Teguh, temannya Teguh dan keluarganya Marni datanglah ke tempat kejadian tadi.
Akhirnya mereka tabur bunga, Bang. Ya, dengan air mata ya, dengan sedih. Selama bertahun-tahun. Tabur bunga lah di tempat kejadian. Akhirnya dipimpin doa lah sama si Mas Teguh. Mas Teguh. Pimpin doa. Setelah melakukan hal tadi, pulang mereka. Mas Teguh pulang. Malam harinya, Bang, ketika Mas Teguh melakukan aktivitas malam lagi, Mas Teguh merasakan lagi merinding. Mas Teguh tahu nih, jangan-jangan sosok si Mirna lagi. Sosok si Marni lagi. Diberhentikan aktivitasnya, dicoba tengok, ternyata benar sosok si Marni. Tapi maaf ya, kondisinya nggak seperti yang kemarin. Lalu? Sosok semasa dia hidup. Yang rapi, yang bersih, sambil senyum. Makasih, Mas. Kalau begini saya tenang. Iya. Mas Teguh yang ngeliat, alhamdulillah. Semoga kamu diterima ya, semoga dosa-dosa kamu diampuni sama Allah. Iya, Mas, makasih. Gila. Tuh. Sampai cerita ini dikirimkan oleh Mas Teguh. Ya, cuman itu doang yang bisa gue ceritain. Iya. Gitu. Semoga cerita yang tadi yang tragis ya, Bang ya. Tragis banget. Tragis banget. Menyedihkan. Ya, yang bisa gue ceritain. Mudah-mudahan nggak ada satu kata atau ucapan yang menyinggung perasaan dari Mas Teguh atau mungkin orang-orang di sekitar Mas Teguh ini, atau maksudnya keluarga dari si Marni tadi. Bukan maksud untuk menyinggung atau mengungkit-ungkit cerita lama. Jujur, Bang, ini cerita bener-bener bikin hati kita tuh terenyuh ya, Bang. Bener, Bang, itu bener, Bang. Sangat disayangkan, usia muda. Ya, buat teman-teman, semoga kita benar bisa mengambil pelajaran dari cerita Mas Teguh atau dari kisah si Marni. Gue juga nggak bisa. Oke, gue cuma bisa titip pesan, tetap berpikir positif, syukuri nikmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.